Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Okay, this is my first time to take video and this is my first video in YouTube channel, and let's go to enjoy. Let's go. Dalam video ini, saya akan membahas tentang sebuah akad dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam yang kita ketahui terdapat beberapa jenis akad yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah musyarakah atau al-musyarakah. Musyarakah sendiri adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak ataupun lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. Akad musyarakah ini menekankan pada keterlibatan dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana ataupun dalam bentuk aset. Dalam akad musyarakah ini, dalam pembagian keuntungan ditentukan pada saat akad tersebut terjadi dan keduanya juga mendapatkan keuntungan. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi ketika hendak akad musyarakah. Hilangnya satu dari semua rukun, maka akad musyarakah tersebut dapat dianggap rusak. Rukun tersebut diantaranya adalah ijab qabul ataupun syihad, dua pihak yang berakad, objek akad, dan yang terakhir adalah nisbah bagi hasil. Rukun yang pertama dalam akad musyarakah adalah ijab qabul. Ijab qabul ini harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad. Kemudian yang kedua, penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. Yang ketiga, akad dituangkan secara tertulis. Rukun yang kedua ini yakni pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Syarat untuk pihak-pihak yang melakukan akad diantaranya adalah yang pertama, pihak yang terlibat akad harus cakap akan hukum. Kemudian yang kedua adalah kompeten. Kompeten ini diartikan bahwa kedua belah pihak ini mampu menjalankan sebuah usaha ataupun mengerti tentang sebuah usaha yang akan dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan dana dan pekerjaan. Yang keempat, memiliki hak mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Yang kelima, memberikan wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dengan memperhatikan kepentingan mitranya. Dan yang keenam adalah tidak diizinkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. Ketika kedua belah pihak hendak untuk melakukan akad, maka hal lain yang harus diperhatikan selain kedua belah pihak tersebut adalah objek akad, yaitu modal dan kerja.
Rukun yang ketiga adalah objek akad. Objek akad ini berupa modal dan kerja. Pada pembagian modal, ia harus berupa uang tunai atau aset bisnis. Jika modal tersebut berbentuk aset, maka aset tersebut terlebih dahulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati oleh semua pihak. Kemudian, modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada orang lain. Lalu objek akad berupa kerja. Partisipasi dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja tersebut bukan bagian dari syarat. Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra yang lain, dan dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak. Kemudian, rukun yang terakhir adalah nisbah bagi hasil. Ketika terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dikuantifikasi, kemudian dibagi secara proporsional atas dasar keuntungan, bukan berdasarkan jumlah yang ditetapkan di awal. Lalu, apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut harus dibagi antara mitra sesuai dengan proporsi modal yang diberikan antara kedua belah pihak tersebut. Batalnya atau penghentian musyarakah disebabkan karena yang pertama, jika salah satu pihak ataupun mitra meninggal, maka musyarakah tersebut masih dapat berjalan, akan tetapi kontrak dengan almarhumah akan diberhentikan tanpa menghentikan usaha tersebut. Kemudian, yang kedua adalah apabila salah satu pihak berkhianat ataupun melanggar salah satu perjanjian dari akad tersebut, maka akad musyarakah tersebut batal. Kemudian yang ketiga adalah pemilik modal menarik diri dari usaha musyarakah ataupun kerjasama. Dalam hal ini pemilik modal tersebut dianggap telah mengakhiri akad. Kemudian, yang keempat adalah tidak melakukan kerjasama dengan pihak lain, dalam hal ini menjalankan usaha tanpa seizin pemilik dana musyarakah. Kemudian, yang kelima adalah tidak mencampurkan antara dana pribadi dengan dana usaha musyarakah. Kali ini saya memberikan contoh dari akad musyarakah. Saya akan memberikan contoh dua orang, yakni orang A dan orang B. Orang A ini ingin menjalankan atau membuka suatu usaha di bidang jasa dan memiliki modal, akan tetapi modal tersebut masih dianggap kurang. Kemudian, orang B ini juga ingin membuka suatu usaha di bidang jasa, di mana suatu usaha tersebut sama dengan usaha A, dan orang B ini juga memiliki modal. Orang A dan orang B ini melakukan sebuah kerjasama untuk membuka suatu usaha ataupun menjalankan suatu usaha. Orang A dan orang B ini akan melakukan sebuah akad, di mana akad tersebut meliputi sebuah perjanjian. Di dalam perjanjian ini itu memuat tentang bagi hasil, kemudian kerugian, dan lain-lain. Dalam akad musyarakah ini, apabila mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut juga dibagi sesuai dengan perjanjian di awal atau perjanjian pada saat akad. Contoh, apabila keuntungan tersebut didapat sebesar 100 juta, maka orang A dan orang B ini juga akan mendapatkan keuntungan ataupun dibagi. Orang A ini dulunya memberikan modal sebesar 60%, kemudian orang B ini memberikan modal sebesar 40%. Perjanjiannya itu dalam akad itu, dalam keuntungan, orang A akan mendapatkan 60% dari keuntungan dan orang B akan mendapatkan 40% dari keuntungan. Maka dari 100 juta tersebut, orang A mendapatkan 60 juta dan orang B mendapatkan 40 juta. Dan apabila suatu usaha tersebut mengalami kerugian ataupun mendapatkan permasalahan dalam sebuah
usaha yang dijalankannya. Contoh nih, kerugian yang datang itu sebesar 100 juta. Usaha tersebut memiliki kerugian sebesar 100 juta. Lah, dua orang ini akan menutup kerugian tersebut sesuai dengan proporsi modal yang diberikan. Orang A memberikan modal 60% dan orang B memberikan modal 40%. Orang A ini kan 60%, maka akan menutupi kerugian tersebut sebesar 60 juta dari 100 juta. Kemudian orang B ini akan menutup kerugian sebesar 40%, yakni 40 juta dari 100 juta. Lah, hal inilah yang disebut dengan akad musyarakah ataupun kerjasama. Semoga dari penjelasan yang saya sampaikan tersebut dapat dipahami. Oke, selesai video kali ini tentang penjelasan dari akad musyarakah. Jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.